maaf mengganggu ini waktunya Bu. Iya, betul apa-apa. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Nggih. Nah, begini itu pada kali ini saya ada tugas inovasi kontak, yaitu mewawancarai beberapa kepala sekolah. Nah, salah satunya Pak Jenengan. Bolehkah saya bertanya sesuatu? Monggo, selama saya bisa jawab, saya jawab Pak. Begini Bu, jadi selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD Sukabumi 10, adakah suatu permasalahan Bu yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu adalah masalah kasus-kasus yang menimbulkan dilema etika? Ya, namanya permasalahan itu, kehidupan itu mesti ada masalah nih Pak G. Di sekolah juga sama, permasalahan di sekolah. Kalau berkaitan misalnya dengan anggaran, banyak sekali kebutuhan di sekolah itu. Kebutuhan itu sama dengan kebutuhan di rumah tangga Pak G. Nah, tetapi bagaimana kita harus mengutamakan, memilih kebutuhan-kebutuhan itu, kita utamakan mana kepentingan yang lebih pokok, mana yang tidak, gitu. Seperti kebutuhan media pembelajaran misalnya, dengan kebutuhan untuk taman, sama-sama indah. Untuk taman perlu, tetapi kalau kebutuhan sekolah itu masih diperlukan, misalnya bukunya anak-anak belum terpenuhi, karena kebutuhan anak itu buku teks itu kan anak-anak itu masing-masing satu anak satu buku, Pak G. Kalau belum terpenuhi maka itu yang kita utamakan dahulu. Demikian Pak. Jadi kita ambil skala prioritasnya yang lebih penting, sama-sama penting kita ambil yang lebih utama. Jadi dari dua kasus tersebut itu sama-sama penting, yang satunya adalah pembelajaran, yang punya untuk membuat taman, betul Ibu, itu adalah dilema. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus tersebut Bu? Apakah itu merupakan dilema etika atau juga moral? Nah, biasanya kan kita dapat masukan Pak ya, masukan dari berbagai pihak, misalnya dari guru, misalnya kan ada masukan. Guru ya? Ada masukan. Kemudian dari wali murid juga bisa, itu ataupun tiba-tiba terjadi permasalahan, ada konflik yang harus kita atasi. Nah, itu harus kita selesaikan semuanya itu. Oh begitu BNB. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah tersebut, sekolah 10 ini, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan Bu ya, dua kepentingan yang benar-benar. Itu bagaimana menjalankannya? Kita bekerja sama di sekolah ini, kita tidak sendiri kan Pak. Ada teman-teman, ada tim di sekolah kita. Kemudian maka kita harus banyak menggali informasi. Informasi itu kita gali dari berbagai pihak, sehingga kita tidak hanya menerima dari satu sisi saja. Jadi kita menerima masukan itu, kemudian kita duduk bersama mendiskusikan bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga bisa teratasi bersama, dapat menyelesaikan semua masalah dan semua dapat merasa terpuaskan, jadi sesuai dengan keinginan masing-masing. Jadi salah satunya menjalankannya itu yaitu dengan menggali informasi gitu. Menggali informasi dan diskusi, kita diskusikan berikutnya. Baik Bu. Selanjutnya langkah-langkah apa Bu atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini Bu? Langkah yang pertama adalah kita menggali informasi itu tadi Pak ya. Kemudian kita identifikasi mana yang perlu, memang yang benar-benar perlu diatasi, yang urgent, yang penting kita atasi. Barulah kita bersama tim, bersama semua pihak berdiskusi bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian kita lakukan tindakan, kegiatan apa yang harus dilaksanakan. Nah, yang terakhir perlu evaluasi juga itu Pak. Iya, setelah dilaksanakan perlu dievaluasi, benar nggak yang sudah kita ambil itu. Nah, itu perlu itu Pak. Sehingga berikutnya harus ada tindak lanjutnya. Nah, dalam hal ini saya garis bawahi ada 5 langkah Bu. Tetapi hal-hal apa saja Bu yang dimana kelima langkah itu yang dianggap itu efektif?
Yang paling efektif itu ya komunikasi Pak. Komunikasi, berdiskusi bareng itu sangat efektif untuk mengatasi dilema itu Pak ya. Jadi dilema etika itu kalau hanya dilihat begitu saja tidak bisa hanya diputuskan begitu saja. Tapi harus ada komunikasi, timbal balik sehingga kita tahu permasalahan yang sesungguhnya. Timbal balik oke. Oke. Baiklah Ibu. Kemudian tadi itu saya tanya tentang langkah-langkah atau hal yang efektif. Sekarang saya tanya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu. Jadi tantangannya apa itu? Tentunya ada tantangan mungkin dari diri monggo. Tantangannya ya itu tadi Pak ya. Kalau tantangannya itu ya. Tantangannya itu kalau masing-masing menilai kepentingannya ini, nilai kepentingan ini berbeda. Yang satu menilai ini yang paling penting. Pihak yang lain ini yang paling penting. Nah, itu Pak Ige. Yang selain itu juga adanya pihak-pihak luar yang ikut campur, adanya pihak luar campur tangan pihak luar itu juga berpengaruh pada keputusan kita. Oke. Namanya manusia pasti mendapatkan kepentingan masing-masing ya. Benar gitu. Baiklah Ibu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tersendiri Bu, atau jadwal tertentu atau bisa disesuaikan pada waktu itu atau jadwal sendiri Bu, atau prosedur apa yang Ibu jalankan itu? Kalau untuk itu dilema etika ini Pak ya, kita tidak terikat oleh waktu Pak ya. Kalau memang saat itu harus diselesaikan, maka dalam tempo cepat kita harus segera menyelesaikan. Karena masalah tersebut biar tidak berlarut-larut dan masing-masing pihak bisa merasa puas dan bisa dapat menerima keputusan yang kita ambil. Tetapi apabila hal tersebut masih memerlukan hal-hal yang perlu kita pikirkan dengan panjang, maka kita juga memerlukan waktu juga. Gitu. Jadi fleksibel Pak ya, waktunya bisa harus saat itu juga, bisa juga menunggu berikutnya. Jadi fleksibel Bu ya dalam menghadapi kasus tersebut Bu ya. Nah, kemudian adakah Bu seseorang atau faktor apa yang merubah atau membantu Ibu dalam penyelesaian masalah tersebut Bu? Yang membantu adalah semua yang mendukung kita adalah kelompok yang ada di sekolah, tim yang ada di sekolah, warga sekolah kita. Baik itu anak-anak itu juga kadang mendukung Pak. Dengan dukungan dari anak-anak kita juga mengambil keputusannya, oh seperti ini, gitu Pak. Tujuannya apa? Tujuannya ya satu, yaitu keberhasilan tujuan pendidikan yang ada di SDN Sukabumi 10. Gitu Pak. Dalam kata lain warga sekolah Bu. Baiklah, ini barangkali pertanyaan yang terakhir Bu. Jadi dari semua yang telah disampaikan Ibu, itu pembelajaran apa Bu yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan tersebut? Dalam pengambilan keputusan itu, apapun itu kita perlu adanya komunikasi. Komunikasi yang yang transparan semua pihak dan kita menggali dari semua sisi. Karena apapun itu permasalahan dilihat dari sudut manapun maka akan berbeda. Dari sisi yang berbeda akan nampak yang berbeda. Maka harus kita gali sehingga kita bisa mengambil keputusan yang benar. Itu Pak. Wah luar biasa Bu. Terima kasih Bu. Itu pengalaman atau pembelajaran berarti bagi saya Bu. Kemudian saya ucapkan terima kasih Bu. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang menyinggung Ibu. Sama-sama Pak. Sama-sama. Monggo saya tutup dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Selamat siang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Komar. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Herna? Alhamdulillah saya sehat sekali Pak Komar. Bagaimana Pak Komar kabarnya? Alhamdulillah Bu. Baik Bu. Begini ya, kedatangan kami ke sini itu ada tugas informasi kontekstual Bu, terutama di modul 1 yaitu mewawancarai Ibu Kepala Sekolah tentunya dalam hal pengambilan keputusan Bu. Nah, bolehkah saya bertanya beberapa pertanyaan Bu? Boleh. Baik Bu, jadi begini Bu, itu selama menjadi kepala sekolah di SD Mangunrejo 4, adakah suatu permasalahan Bu yang Ibu hadapi sebagai pemimpin? Di mana masalah tersebut itu
adalah menimbulkan dilema Bu dalam penyelesaiannya. Jika ada, bolehkah saya mendengar bercerita sedikit Bu? Oh ya, sebagai seorang pemimpin yang ada di sekolah tentunya kita tidak luput dari segala macam permasalahan ya, baik itu masalah pribadi ataupun masalah intern yang ada di sekolah ataupun teman-teman ataupun masalah dari murid ataupun wali murid. Salah satu contoh yang menurut saya itu membutuhkan pemikiran yang luar biasa itu adalah permasalahan yang datangnya dari saya pribadi Pak. Saat itu ketika putri saya mau mendaftar di sekolah Pradita, ternyata setelah saya punya janji mau mendampingi di sekolah Pradita untuk pendaftaran, ternyata saya mendapatkan tugas dinas yang tidak bisa ditinggalkan seperti itu. Oh, begitu Bu. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi Bu kasus tersebut yang merupakan itu dilema etika atau bujukan moral? Saya identifikasi sesuai dengan analisa saya Pak ya, karena itu adalah berkaitan dengan aturan yang ada di sekolah, makanya itu saya bisa mengidentifikasi bahwa itu adalah kasus yang Dilema etika. Dilema etika. Jadi benar dengan benar Bu. Yang satu adalah benar menurut saya karena benar, saya harus mendampingi putri saya, ya, yang satunya benar karena saya harus mengerjakan tugas saya sebagai seorang kepala sekolah. Baik Bu. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang tadi Ibu sebutkan tadi kasus tersebut, itu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu. Bagaimana menjalankannya itu maksudnya begitu? Untuk menjalankannya, kalau dua-duanya kemungkinan tidak bisa bersamaan Mbak. Tidak bisa bersamaan ya. Tidak bisa bersamaan. Yang pertama tadi karena saya sudah mengajukan cuti untuk mendampingi putri saya ke SMA Pradita, dan satunya saya harus mendapatkan tugas untuk diklat di Surabaya, dan tugas diklat itu setelah kami koordinasi dengan dinas pendidikan tidak bisa tergantikan. Jadi saya sudah minta tolong kepada tim yang ada di dinas supaya digantikan oleh orang lain. Jawaban dinas karena itu sudah diambil langsung oleh BPKP, makanya tidak bisa digantikan, harus kepala sekolah yang berangkat, dan saya pun harus bisa mengorbankan, istilahnya tidak mendampingi putri saya untuk mendampingi untuk mengikuti itu pendaftaran di sekolah Pradita tersebut. Wah, luar biasa sekali mungkin. Memang betul-betul dilema itu Bu kajiannya. Oke, baik Bu. Kemudian langkah-langkah apa Bu atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan dari kasus tersebut? Yang pertama, saya berkomunikasi langsung dengan suami saya pada saat itu, bahwa pada jam itu saat itu dengan tanggal yang sama saya mendapatkan tugas dinas seperti itu. Kemudian suami saya memberikan solusi kalau memang itu tidak bisa ditinggalkan, berarti ya harus dinas yang didahulukan, biar putri saya itu didampingi oleh suami saya ke sekolah Pradita, sehingga nanti kalau tugas saya sudah selesai baru saya bisa menyusul untuk ke Malang seperti itu. Baik Bu, di sini saya menggarisbawahi ada 4 langkah Bu dari penyelesaian permasalahan tadi. Untuk berikutnya Bu, hal apa dari langkah-langkah keempat tadi itu, hal apa yang Ibu anggap efektif Bu? Yang pertama adalah komunikasi Pak. Komunikasi itu yang lebih efektif Bu. Komunikasi ya. Jadi saya berkomunikasi dengan keluarga, berkomunikasi dengan dinas, bagaimana untuk mencari solusi supaya saya bisa melaksanakan kedua-duanya. Kalau Ibu memberikan yang efektif itu adalah hal komunikasi, dan tentunya ini bukan yang efektif lagi Bu, saya tanya lagi adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu. Jadi maksudnya itu tantangan dari 4 langkah tadi itu, yang merupakan tantangan itu apa Bu? Yang merupakan tantangan yang pertama adalah putri saya Pak ya, karena saya sudah janji kepada putri saya untuk mendampingi, akhirnya karena adanya tugas dinas tersebut
saya harus merawat putri saya bahwa Oh, saya gitu, tidak ya? bisa mendampingi ya. Ah, iya. Namanya anak kan kemana-mana pinginnya didampingi oleh keluarga. Akhirnya kita memberi pengertian, kita merayu, jadi kita harus memberi konsekuensi. Kenapa saya tidak bisa mendampingi? Akhirnya diberi konsekuensi lah semampu kita, sehingga anak tersebut mau menerima pemikiran kita sebagai seorang ASN dan harus mengikuti aturan yang ada di kelas. Oh, itu ya luar biasa Bu, itu sangat bijak sekali dalam hal tersebut dalam mengambil keputusan. Begini Bu, ada lagi kemudian apakah pada waktu kasus tersebut itu apakah Ibu menggunakan waktu tertentu atau waktu khusus atau diselesaikan pada waktu itu Bu? Iya, karena ini adalah kasusnya mendesak, makanya saya juga harus menyelesaikan secara cepat. Jadi tadi begitu saya mendapatkan perintah dari dinas, saya kan sudah komunikasi dengan dinas, bolehkah diganti? Minta tolong dicarikan pengganti dari dinas, tidak bisa. Akhirnya saya segera berkomunikasi dengan suami saya. Jadi waktu saat itu juga saya harus bisa memutuskan. Jadi yang urgent harus diselesaikan terlebih dahulu biar tidak berdampak di kemudian hari. Gitu ya. Jadi dengan kata lain Ibu, dengan kata lain kasus ini mendesak Bu, jadi harus didahului dulu. Oke, baik Bu, adakah Bu seseorang atau faktor-faktor yang mendukung Ibu dalam permasalahan tersebut dan membantu gitu? Iya, tentu ada. Yang membantu adalah suami saya ya. Suami saya itu selalu mendukung karir ya. Jadi di mana kita mendapatkan memang itu adalah tugas kita yang tidak bisa ditinggalkan sebagai seorang ASN, maka itu harus didahulukan. Jadi suami saya berusaha penuh untuk saya untuk diklat, kemudian setelah itu baru saya bisa menyelesaikan masalah keluarga saya. Keren sekali Bu, bagus Bu. Ini barangkali pertanyaan yang terakhir Bu, ya. Dari uraian yang Ibu paparkan tadi, yang disampaikan tadi Bu, ya, pembelajaran apa Bu yang Ibu petik dari pengalaman dari kasus tersebut dalam pengambilan keputusan? Pembelajaran yang dapat saya ambil yang pertama adalah saya harus berkomunikasi ya, baik kepada keluarga, suami ataupun dengan dinas pendidikan, dan selalu berkomunikasi intens kepada teman yang nanti akan saya tinggal untuk diklat itu ya, yang ada di sekolah kan. Jadi tugas-tugas saya yang ada di sekolah bisa saya delegasikan kepada teman yang senior yang ada di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus transparan dalam artian surat yang dari dinas itu bisa saya sampaikan kepada keluarga bahwa itu adalah memang saya dibutuhkan untuk dinas, seperti itu. Jadi kita harus selalu berkomunikasi aktif terhadap pihak-pihak yang ada. Nah, jadi dari pembelajaran kali ini ada 2 pembelajaran Bu bagi saya terutama. Yang pertama adalah komunikasi dan yang kedua adalah transparan Bu. Baik Bu, terima kasih atas uraiannya dan sangat berarti bagi saya itu pembelajaran. Mungkin saya mohon maaf apabila ada omongan saya yang menyinggung hati panjenengan, saya mohon maaf dan mengganggu waktu panjenengan. Sekian dari saya Bu, saya tutup Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.